Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suhendi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, Unit Kerja SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, modul 1.4, yaitu budaya positif. Segitiga restitusi, yaitu proses interaktif melalui dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua kepada murid, agar seorang murid lebih mandiri dan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Langkah yang dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia atau murid berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan lebih memahami perspektif murid dan menghargai perasaan yang mereka alami, sehingga akan merasa dihargai dan akan tumbuh rasa percaya diri pada murid. Yang ketiga, murid dapat berbicara tentang kesalahan tanpa takut dihakimi, sehingga akan lebih cenderung untuk berbicara jujur dan terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, guru memberikan pertanyaan bermakna kepada murid mengenai motivasi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, guru menghubungkan perbuatan murid terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan dari kesalahan yang telah dilakukan murid. Contoh, kasus pertama. Ari membolos waktu jam pelajaran karena tidak nyaman dengan pembelajaran di kelas. Sehat tuh? Sehat, Beneran Pak. sehat? Iya, Pak. Sehat beneran. Oke, tahu nggak hari ini kenapa Bapak panggil? Enggak, Pak. Nggak tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Ingat kejadian yang kemarin? Ingat yang bolos Yang bolos. Bolos kemana? ke sawah. Ke sawah. Di pelajaran siapa? Bu Haji Lilis. Pelajaran IPS. Iya, Pak. Oke. Bolos ke sawah. Mungkin kamu punya alasan kenapa nggak bolos, kenapa ke sawah, kenapa bawa panggil juga Bapak juga nggak menyalahkan kamu sepenuhnya. Artinya di sini kita share, kita masalah identifikasi masalahnya seperti apa, jangan sampai kejadian terulang lagi. Artinya Bapak pengen tahu masalahnya, silahkan ceritakan sedetail mungkin biar Bapak paham ya. Pasti kamu melakukan bolos tersebut pasti ada penyebabnya. Iya, Pak. Ya, silahkan penyebabnya seperti apa. Dengan konsep 7 kejujuran, ya, kejujuran. Sok mangga, alasannya seperti apa? Sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Cuman niatnya cuman mau ke kantin. Mau ngerokok. Habis itu jam bel udah nyala, Pak, udah bunyi. Nah, tapi harinya malas masuk ke kelas, Pak.
Itu masalahnya malas masuk ke kelas, jadi kebablasan. Nah, dari ceritanya Ari di sini kan tadi awalnya mau ke kantin, terus Pak. males, males juga pasti ada penyebabnya. Nyaman nggak di kelas? Enggak Pak, berisik. Berisik. Oke, kan sudah ada kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal pertemuan bersama Bapak. Kemudian tadi katanya berkaitan dengan ada nggak nyadar nggak Ari telah melanggar kesepakatan kelas? Ada Pak. Nah, yang pertama apa tadi yang dilanggar sama Ari? Merokok, Nah, terus bolos, bolos. Lagi nggak? malas. Malas. Oke, tuh makanya Bapak ngobrol di sini supaya permasalahannya clear, supaya Ari tahu juga ketika ada kesepakatan kelas, ketika melanggar dari kesepakatan tersebut, apa yang harus Ari lakukan. Artinya kan yang tadi dilanggar sama Ari, apa tadi yang pertama? Merokok, Hmm, bolos, malas. oke. Nah, Ari udah melanggar berapa kesepakatan? 3 Pak. 3. Ketika Ari melanggar kesepakatan, otomatis ada resikonya. Kemudian berkaitan dengan bolos di pelajaran Bu IPS. Nah, apa yang harus Ari lakukan kepada ibu guru bersangkutan? Minta maaf Pak. Minta maaf. Oke, alhamdulillah kesadaran Ari. Terus kemudian melanggar kesepakatan dari tadi di kelas kan ada melanggar dilarang apa? Bukan dilarang ya, punten. Berkaitan kesehatan, udah melanggar juga. Berarti Ari harus menerima resikonya mungkin ya bahasa Ari ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya sekarang setelah ngobrol dengan Bapak ada ganjalan nggak dari Ari? Jalan-jalan. Masih ada unek-unek nggak berkaitan dengan mungkin tadi Ari kan katanya ada nggak nyaman juga di kelas, berisik kelasnya, kan? Sekarang ada unek-unek nggak? Apakah udah plong? Apakah masih ada ganjalan di hati Ari? Enggak Pak, enggak ada. Enggak, udah plong. Berarti setelah ini Ari harus minta maaf ke guru yang bersangkutan kata Ari tadi. Ya, oke. Udah nggak ada ganjalan lagi? Enggak Pak. Oke, Ari alhamdulillah udah nyadar. Berarti buat langkah selanjutnya Ari harus memahami lagi draft-draft kesepakatan kelasnya ketika melanggar risikonya seperti apa. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Ya, Ari udah nyadar alhamdulillah. Yang langkah yang harus dilakukan sama Ari apa? Udah? Ya, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke kelas. Iya Pak, sama-sama. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Surya Ananda dari kelas 8F. Wali kelas saya Pak Ade Suhendi. Perasaan saya setelah berbicara kepada Pak Ade Suhendi dengan permasalahan bolos, perasaan saya merasa plong karena saya menyadari saya bolos sekolah tanpa izin guru. Saya sangat menyesal, dan perasaan saya setelah berbicara pada Pak Ade Suhendi, saya telah melanggar kesepakatan kelas dengan Kasus terima kedua, kasih. Assalamualaikum Rizky warahmatullahi sering kesiangan dan tidak mengikuti kegiatan upacara. Selamat pagi, Ki. Pagi Pak. Kenapa Bapak undang? Tahu nggak? Pak, Apa? pulang. Pulang. Ada masalah nggak di sekolah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Pernah berapa kali nggak ikut upacara atau kesiangan? Kuncinya jujur, karena di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kita ngobrol, kita selesaikan masalahnya. Rizky orang mana hebat? Seng Pak. Ada yang
Sarengseng jaraknya dari Sarengseng ke sekolah berapa jauh sih? Deket Pak. Deket ya? Ya. Mungkin 5 menit ada gak kalau jalan? 3 menit juga ada. Tuh, 3 menit apalagi. Ini lagi Senin. Berarti berapa kali Senin? Dua 2 kali. Sekali nggak upacara? kali. Sekali. Kesiangan berapa kali di pagi hari? 3. 3 kali. Artinya gini, Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kuncinya satu, Iki jujur. Berangkat kenapa bisa sampai kesiangan? Banguninnya jam 6:30 Pak. Bangun setengah 7. Terus apa namanya? Malamnya tidurnya jam berapa ya, Pak? Jam 10, jam 11 Jam 10, jam 11. Ngapain aja? main HP. Main HP. Iya Pak. Kayak main HP. Ngaji nggak di rumahnya? Enggak Pak. Nah, mendingan ngaji apa mendingan main gadget terus? Atau setelah ngaji main gadget? Ngaji, setelah ngaji terus main gadget. Permasalahan yang kemarin, yang terakhir kemarin, di hari Selasa kemarin. Pulang Kan Pak. kesiangan, terus Pulang kapan? pas pelajaran PJOK Oh, artinya pulang sebelum, waktunya. artinya namanya apa? Bolos. Bolos, oke. Alhamdulillah udah menyadari bolosnya Rizky. Nah, kalau Bapak boleh tanya lagi, ada nggak dari kegiatan Iki yang dilaksanakan itu ada yang melanggar nggak? Yang kelas. Kesepakatan kelas yang telah kita buat dan ditandatangani sama Iki juga kan? Iya Pak. Iki ngerasa melanggar nggak? Melanggar Pak. Apa yang Iki langgar? Coba, Bapak pengen tahu aja. Sekarang yang pertama tadi kesiangan. Kata Iki kan kesiangan ngebanguninnya Jam setengah setengah 7. Terus Iki tidurnya jam 11. oke. Artinya supaya tidak terjadi kesiangan, Iki harus tidurnya lebih malam lagi apa lebih sore? Lebih sore Pak. Lebih sore. Oke, laras. Harus Pak. Oke. Terus kalau nah, yang pulang sebelum waktunya alias namanya apa tadi? Bolos Pak. Bolos itu berarti Iki kan ada ketidaknyamanan di kelas atau ada masalah nggak dengan guru tersebut? Nggak ada Pak. Ada. Pelajaran apa? PJOK. Kenapa pulang sebelum waktunya? Apakah Iki sakit atau apa? Sok mangga kuncinya satu jeng Bapak mah jujur. Karena Lapar, kalau Pak. jujur, hah? Lapar. Kenapa? Lapar. Lapar. Ya, Oke, lapar. Iki makannya di mana? Di rumah. Di rumah. Bekalnya nggak ada, udah habis. Habis Pak. Habis. Ya. Ya bekalnya habis jadi Iki pulang. Ya. Kenapa Iki nggak ngobrol ke Bapak dulu, Pak? Saya lapar mau pulang. Nggak jadi masalah. Kan artinya nanti sekolah Iki lanjut, artinya lanjut ini ngikuti pelajaran, Iki juga akan kenyang makan. Mungkin kan Bapak pernah ngomong loh, dari uang kas itu bisa digunakan untuk Keperluan. iya, Bapak udah ngomong kan ke semuanya, baik itu misalnya kehabisan uang ataupun nggak ada uang sama sekali, ngomong ke Uang Pak. bendahara kan, pernah kan? Ya. Itu selalu artinya di sana meminimalisir kalau pulang buat jalan kaki nggak ada ongkos, ketika uangnya habis mau jam istirahat atau misalnya hilang atau gimana, ngomong ke bendahara. Lakukan nggak sama Iki? Enggak. Nah itu melanggar kesepakatan 3. Nah sekarang kalau Bapak tanya apa yang harus dilakukan sama Iki, Iki ngerasa salah nggak? Ngerasa salah, ngerasa melanggar kesepakatan kelas. Ya. Apa yang harus dilakukan sama Iki? Yang pertama tadi apa? Kesiangan ya. Gara-gara apa? Gara-gara bangunnya kesiangan. Gara-gara bangun. Apa yang berarti kalau tidak kesiangan harus gimana? Kalau nggak kesiangan tidurnya harus kayak gimana tadi kata Iki? Sore. Tidurnya sore. Tidurnya jangan terlalu malam gitu. Ya. Terus kan ada yang kedua apa tadi? Yang kedua bolos. Di kelas nyaman gak sih Iki? Nyaman Pak. Nyaman. Ya. Oke. Kemarin alasannya ngebolos gara-gara lapar Pak. Lapar. Berarti Iki ngerasa ada melanggar kesepakatan udah jelas. Ada ngerasa salah nggak terhadap guru tersebut?
Ada, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan sama Iki? Minta maaf, Pak. Minta maaf ke siapa? Panjang. Oke. Di sini artinya Iki udah memahami apa yang harus dilakukan sama Iki. Iki kesalahannya seperti apa? Kenapa Bapak panggil? Karena Bapak nggak mau ada kejadian terulang kembali. Kalau ada masalah kan sudah diselesaikan. Kayak tadi nggak ada ongkos. Kalau malu ke Bapak, tinggal ke Bendahara. bendahara. Karena udah Bapak fasilitasi, uang kas manfaatkan buat kenyamanan di kelas. Ya, kebutuhan kamu misalnya nggak ada pulpen, uangnya habis, mangga di sana. Ya, Ya, Pak. kebetulan Iki ya mudah-mudahan kan jaraknya kata Iki 3 menit juga selesai. Ini kan kesiangan. Mudah-mudahan kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali ya. Ya, Pak. Oke? Oke, Pak. Ada masalah ngobrol, Bapak yakin kok di sini punten Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Setelah ngobrol dengan Bapak, gimana? Ngerasa gimana Iki perasaannya? Udah tenang, Pak. Udah tenang. Ya, Pak. Ya, pokoknya tindakan yang harus Iki lakukan juga udah mengerti apa yang harus Iki lakukan kan? Ya, Pak. Kalau enggak, jangan kesiangan apa? Hmm. Terus ke guru olahraga kayak gimana tadi? Ya, Pak. Iki waktu itu pernah mencatat kesepakatan kelas yang Iki buat sendiri dan dilanggar? Enggak, Pak. Enggak. Kesepakatan Iki yang buat apa? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Di bawah laci Iki tadi Bapak lihat ada sesuatu nggak? Di lantai. Itu bukan bekas ini, Pak. Bukan buat Iki. Oke, artinya menjaga itu bareng-bareng buat semua. Ya. Ya, Pak. Oke, Iki udah ngerasa lega. Terima kasih banyak udah ngobrol bersama Bapak hari ini. Buat kedepannya insya Allah Iki lebih baik lagi ya. Ya, Pak. Ya. Silahkan buat ke kelas. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian. Saya dari kelas 8F, wali kelas saya Pak Aris Wendy. Setelah saya melakukan kesalahan, saya bercerita ke Pak Ade tentang melanggar kesepakatan kelas. Hati saya sudah tenang setelah mengobrol dengan Pak Ade. Ya, begitulah. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Ya, Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif untuk penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu membuat perubahan yang positif. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.